Hai, selamat datang di Basic Math Channel. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar semua merasakan manfaat dari channel ini. Let's go! Soal selanjutnya, tentukan pertidaksamaan dari himpunan penyelesaian berikut. Kita diberikan suatu grafik. Nah, grafiknya ini kita sudah memiliki daerah himpunan penyelesaian. Nah, yang merah-merah ini kan himpunan penyelesaiannya. Sekarang kita tentukan bagaimana sih bentuk pertidaksamaan. Jadi ini berbeda dari tadi. Kalau tadi kita menggambarkan himpunan penyelesaiannya, sekarang kita mencari bagaimana sih bentuk pertidaksamaannya. Jadi itu ini ada dua cara. Yang cara pertama nih yang biasanya menggunakan rumus ya teman-teman. Caranya yang pertama kita cari dulu. Ini kita punya titik berapa aja sih? Yang pertama kita lihat untuk garis X ya. Kalau di garis X ini kita punya di sini negatif 3 dan 0 kan? Berarti di sini ada negatif 3 dan 0. Oke. Ini 0 untuk Y, negatif 3 untuk X. Kemudian kita juga punya di sini perhatikan yang di garis Y ini negatif 6 ya, 0, negatif 6. Oke kan? Paham kalau ini kan? Kemudian tinggal kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya gimana sih? Ya gampang banget rumusnya itu. Tinggal teman-teman ingat X per X1 ditambah Y per Y1 sama dengan 1. Oke, tinggal kita masukkan ke sini, berarti X per negatif 3 ditambah. Oke, sekarang tinggal ditambah aja di sini Y per negatif 6. Nah teman-teman, kalau misalnya dia bentuk 0,3 0, X, 0 gitu-gitu kan pasti dia itu salah satunya berbentuk 0 kan. Nah, kalau misalnya di sini nanti ada negatif 6, ya udah masukin aja di sini negatif 6. Kemudian sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang caranya tinggal kita selesaikan. Gimana sih caranya? Ya udah, tinggal kita kali silang aja. Berarti ini kita kali silang ke sini. Kemudian yang ini juga kita kali silang. Berarti X kali negatif 6 sama dengan negatif 6X. Kemudian Y dikali dengan negatif 3 sama dengan, nah tanda positif ini taruh aja dulu teman-teman biar nggak bingung, sama dengan negatif 3Y. Oke, sama dengan negatif 3 kali negatif 6 sama dengan 18. Nah, 1 ini diabaikan teman-teman, atau ini kan nanti dikali 1. Oke, selanjutnya tinggal kita selesaikan. Nah, selanjutnya kan ini udah selesai nih teman-teman. Tapi kan di sini teman-teman ada negatif 6x. Kemudian di sini masih bisa dikalikan positif kali negatif. Oke, kita selesaikan menjadi negatif 6x dikurang 3y. Negatif kali positif kan negatif sama dengan 18. Nah, ini teman-teman, kita akan menghilangkan tanda negatif di sini dengan cara kita bisa membaginya dengan negatif juga. Nah, kan ini angkanya masih bisa dibagi semua kan, masih bisa disederhanakan semuanya. Tinggal kita bagi aja dengan negatif 3. Berarti kita semuanya bagi dengan negatif 3. Berarti di sini negatif bagi dengan negatif sama dengan positif kan, 6 bagi 3 sama dengan 2. Berarti X-nya tetap 2X. Negatif bagi dengan negatif positif, 3Y dibagi dengan 3 berarti hasilnya Y sama dengan 18 dibagi dengan negatif 3, negatif 6. Ya udah, berarti kita di sini punya 2X tambah Y sama dengan negatif 6. Nah, untuk tandanya apa nih? Tanda pertidaksamaan lebih besarkah atau lebih kecil? Nah, karena di sini itu tandanya garis himpunan penyelesaiannya ke atas garis, beradab di atas garis, maka dia itu sudah bisa dipastikan lebih besar. Nah, kita tahunya itu tuh tanda sama dengan, pakai sama dengan atau tidak. Nah, karena ini kan garisnya nggak putus-putus teman-teman. Kalau ini garisnya tidak putus-putus, maka dia itu adalah pakai tanda sama dengan, sehingga kita bisa tulis 2X tambah Y lebih besar sama dengan negatif 6. Oke, itu ada cara paling mudah yang bisa teman-teman lakukan. Ada nggak cara yang lebih mudah lagi? Ada. Gimana sih caranya? Jadi teman-teman, kalau misalnya ada nemu soal yang dia itu ada 0, kemudian
ada dua bilangan, misalnya seperti ini, negatif 3 dan negatif 6 berada pada garis X dan garis Y. Jadi untuk membuat persamaan seperti ini, teman-teman nggak perlu cari ini lagi. Tinggal aja teman-teman tulis yang pertama, misalnya di sini cari teman-teman di garis Y yang pertama. Nah, di garis Y ini kan ada negatif 6 ya. Nah, untuk mudahnya tanpa rumus ini teman-teman cukup ingat, kalau dia berada pada garis Y, maka itu untuk nilai X. Kalau di sini kan negatif 6 untuk nilai Y kan, maka teman-teman tulis negatif 6X. Oke, kemudian ditambah, lihat di garis Y. Garis Y ini kan ada negatif 3 nih, berarti dia itu berada untuk kita ganti X ini menjadi Y, berarti ditambah negatif 3Y. Nah, untuk tahu sama dengan 18 ini gimana caranya? Cukup kalikan jadi dua bilangan yang diketahui di garis, negatif 3 dikali dengan negatif 6. Tips yang tadi teman-teman tidak bisa berlaku untuk tanda yang memiliki dua bilangan seperti ini. Berarti di satu titik ini ada 2,3. Nah, ini tuh nggak bisa menggunakan tips yang tadi. Nah, untuk soal yang nomor 2, kita punya titik di sini 2,3 dan juga 0,8. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita dapat menggunakan rumus X dikurang dengan X1 dibagi dengan X2 dikurang X1 sama dengan Y dikurang dengan Y1 dibagi dengan Y2 dikurang dengan Y1. Nah, di sini tuh gampang banget teman-teman, kita itu tinggal memasukkannya ke rumus yang di sini. Kita mulai, berarti di sini X, ya kan, X dikurang dengan X1-nya adalah 2. Oke, kemudian dibagi dengan X2-nya adalah 0. 0 dikurang dengan X1-nya adalah 2, ya kan? Sama dengan Y dikurang dengan Y1-nya adalah 3. Kemudian Y2-nya adalah 8 dikurang dengan Y1-nya adalah 3. Oke, kalau udah sampai di sini tinggal kita selesaikan. Biar mudahnya selesaikan satu-satu dulu. X dikurang 2 tetap kan, dibagi dengan 0 kurang 2 negatif 2 sama dengan Y kurang 3 tetap kan, Y kurang 3 per 8 kurang 3 sama dengan 5. Oke, sekarang tinggal kita kali silang. X kurang 2 dikali dengan 5. Kemudian Y kurang 3 yang ini kita kali dengan negatif 2. Oke, tinggal kita kalikan teman-teman. Sekarang X dikali dengan 5, 5X. Negatif 2 kali dengan 5, negatif 10 sama dengan Y dikali dengan negatif 2 sama dengan negatif 2Y. Negatif 3 kali dengan negatif 2 sama dengan positif 6. Sekarang tinggal kita satukan yang memiliki unsur X dan unsur Y. Berarti di sini 5X. Di sini karena negatif 2Y pindah ruas menjadi positif 2Y. Sama dengan kita punya di sini udah punya 6, ya kan, yang sebelah sini. Kemudian di sini negatif 10 pindah ruas jadi positif 10. Berarti kita punya di sini 5X ditambah dengan 2Y sama dengan 16. Nah, karena ini bentuknya pertidaksamaan, pasti harus ada tanda pertidaksamaannya kan. Untuk mencari tanda pertidaksamaan, kita tuh dapat melakukan dengan uji titik. Nah, misalnya kita mau uji titik nih, uji titik. Kita ambil salah satu titik yang berada pada daerah himpunan penyelesaian. Yang di dalam ini nih, nggak boleh yang di luar sini. Berarti kita misalnya ngambil 1,1 ya. Kemudian kita masukkan ke persamaannya. 5 dikali dengan X-nya 1 ditambah dengan 2 dikali dengan Y-nya juga 1 sama dengan 16. Oke, sekarang kita lihat. 5 kali 1 kan 5 ditambah dengan 2 kali 1 2 sama dengan 16. Kemudian berarti di sini 7 sama dengan 16. Nah, 7 sama dengan 16 kan nggak benar ya teman-teman. Berarti 7 itu pasti lebih kecil dari 16. Maka di sini kita punya 7 lebih kecil daripada 16. Benar kan teman-teman? 7 itu lebih kecil dari 16. Kalau misalnya teman-teman nih untuk dalam mengerjakan soal dibutuhkan waktu yang cepat,
Tinggal teman-teman lihat, ini kan garis himpunan penyelesaiannya atau arsirannya kan ke bawah ya teman-teman. Kalau ke bawah, di bawah garis pasti itu lebih kecil. Kalau dia di atas garis pasti lebih besar. Nah teman-teman, ini kita udah punya, berarti persamaannya kita masukkan 5x ditambah 2y lebih kecil daripada 16. Oke, ini adalah pertidaksamaannya. Demikian video hari ini. Terima kasih telah belajar bersama kami. Nantikan video selanjutnya dan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.